Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam Renungan Insani pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bukalah hati dan pikiran kami. Semoga kami senantiasa mendengarkan kehendak-Mu dan sabda-Mu serta sesama dengan hati kami dan bukan dengan kecemasan yang senantiasa mengancam diri kami. Semoga kiranya Roh Kudus-Mu memberkati kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan untuk bahan renungan hari ini kita ambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya kenal seorang ibu yang sekarang sudah berumur 70-an tahun. Dia pernah menceritakan kepada saya tentang pengalaman hidupnya yang pahit, dan kemudian dia berusaha dan ada rahasia yang membuat dia berhasil sampai sekarang ini. Ketika dia berusia sekitar 45 tahun, dia ditinggal pergi oleh suaminya karena suaminya meninggal karena sakit. Dan anaknya waktu itu 3 orang. Pekerjaan berat dia harus buat untuk menghidupi anak-anaknya, dan dia harus membuat anak-anaknya sekolah hingga bisa selesai sekolah. Dan akhirnya pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik, walaupun disirami dengan tetesan air mata. Lalu saya bertanya, bagaimana bisa ibu melakukannya itu hingga anak-anak ibu sekarang menjadi orang berhasil semua dan ibu sudah menikmati buahnya? Dia katakan kepada saya, Pastor, seandainya pengalaman pahit saya itu, perjuangan saya itu, saya lihat dengan mata saya, maka tidak mungkin saya ada di sini sampai sekarang. Anak-anak saya tidak mungkin akan berhasil sampai sekarang. Namun, saya melihat pengalaman itu dan segala pergulatan saya itu dengan hati. Saya melihatnya dengan hati sehingga bisa menemukan rahasia kehendak Allah dalam diri saya. Saya waktu itu tercengang mendengarkan cerita iman seorang ibu yang sangat saya hargai waktu itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Herodes mendengarkan dari orang-orang tentang siapa Yesus itu. Dia mendengar banyak tentang Yesus yang melakukan mujizat-mujizat. Lalu dia mulai bertanya, siapakah gerangan orang itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis yang dulu kamu penggal kepalanya mungkin sudah bangkit, atau Elia. Tetapi dia mendengarkan kabar tentang Yesus dengan penuh kekaguman karena mujizat-mujizatnya. Namun Herodes merasa cemas dengan adanya kehadiran Yesus. Kenapa? Karena dia mendengarkan atau melihat apa yang terjadi dengan matanya dan mendengarkannya dengan telinganya, bukan mendengarkan dengan hati dan bukan melihat dengan hati pula. Apa yang menjadi penyebabnya? Karena dia adalah seorang penguasa, seorang raja. Dia merasa cemas. Karena apa? Karena Yesus melakukan mujizat-mujizat, orang-orang menjadi percaya dan akhirnya mengikuti dia. Dan ini menjadi ancaman bagi posisinya sebagai seorang raja. Ini menjadi ancaman baginya sebagai seorang yang memiliki harta. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini Herodes melihat kehadiran Yesus ini dengan mata kecemasan. Dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus dengan telinga kecemasan dan bukan telinga kegembiraan karena kerajaan Allah sudah datang kepadanya. Namun saudara-saudara yang terkasih, ada satu hal positif yang boleh kita terima dari Raja Herodes dalam bacaan Injil hari ini. Paling tidak ada dikatakan bahwa dia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus.
Ini mengandaikan bahwa ingin melihat langsung, ingin mendengarkan langsung siapa Yesus itu. Kadangkala kita berpikir bahwa memang dengan mendengarkan kita mengetahui segala sebelum tentang seorang, padahal kadangkala kita salah karena kita mendengarkan dengan telinga dan bukan mendengarkan dengan hati. Kita tahu Raja Herodes adalah seorang raja yang sudah berkuasa sebelum Yesus lahir. Namun ketika Yesus lahir dan dia mendengarkan bahwa Yesus itu akan menjadi seorang raja Israel, maka ini menjadi ancaman bagi dia, sebab sudah tentu dia akan kehilangan posisi sebagai seorang raja, kehilangan jabatannya, kehilangan harta bendanya, bahkan kehilangan pamor. Nah, saudara-saudara yang terkasih, disinilah kita bisa melihat bahwa Yohanes yang sudah dipenggal oleh kepalanya oleh Herodes menjadi ancaman dan bayang-bayang ketakutan bagi Herodes, karena takut kehilangan posisi, karena takut ambisi-ambisinya tidak tercapai. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mendengarkan dengan telinga kita, kadang-kala kita salah dengar, dan akhirnya menjadi ancaman bagi kita yang sedang mengejar ambisi kita, mimpi-mimpi kita, dan akhirnya bisa saja membuat kita melakukan segala cara untuk menghabisi, melenyapkan, atau menghilangkan mereka-mereka yang menjadi tanda kecemasan kita, yang membuat kita berpikir keras, yang membuat kita merasa tersaingi, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi dalam diri Herodes. Karena ambisi-ambisinya, ketenarannya sebagai raja, harta bendanya, jabatannya, maka dia tidak ingin ada orang lain yang menjadi pesaingnya. Namun sayang sekali, Herodes adalah orang yang hanya mendengarkan dengan telinga, bukan dengan hati. Maka saudara-saudara yang terkasih, pencinta insani dimanapun Anda berada, Herodes bukanlah contoh yang baik untuk mendengarkan rahasia kerajaan Allah, rahasia sabda Allah terhadap diri kita. Mari mencontoh ibu yang saya ceritakan tadi, yang saya jumpai, yang melihat segala peristiwa hidupnya, segala kepahitan hidupnya, segala perjuangan hidupnya, dan keberhasilan hidupnya dengan mata hati, bukan mata fisik. Ketika kita mendengarkan dengan hati kita, kita akan memandang semua orang dari segala segi positif. Ketika kita melihatnya dengan mata hati kita, maka kita akan melihat segala perlakuan, segala sikap, dan segala perkataan orang, kita melihatnya dari segi positif, dan kita tidak pernah cemas akan terganggu, karena kita tidak punya ambisi untuk berkuasa, tidak punya ambisi untuk memiliki harta kekayaan, kita tidak punya ambisi untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Seorang yang memiliki kekuatan untuk mendengarkan dengan hati, maka dia tidak akan pernah cemas, karena dia tahu rahasia kerajaan Allah akan dia temukan juga dalam diri orang lain. Kalau ada orang lain, tetangga atau sesama kita yang lebih berhasil dari diri kita, kita tidak usah iri hati, tidak usah cemas, dan tidak usah merasa malu. Sebab dengan begitu kita malah dibantu untuk semakin berjuang, semakin membuka hati, mendengarkan dengan hati, sehingga kita bisa diberi kekuatan bahwa begitulah cara kerja untuk mau berhasil. Begitulah cara kerja untuk mau berbaik dengan orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Injil Markus atau pengarang Markus menguatkan kita untuk tidak melihat sesama dengan penuh kecemasan sebagai saingan, melainkan melihat sesama sebagai saudara untuk mendapatkan kekuatan mewujudkan kerajaan Allah, sabda Allah dalam diri kita masing-masing. Dan mereka membantu kita untuk menemukannya asal kita melihat dan mendengarkannya dengan hati dan bukan dengan kecemasan atau kekhawatiran akan ancaman. Semoga Tuhan membantu kita untuk sampai ke sana. Amin. Marilah sebelum kita memberkat, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kekal dan kuasa, curahkanlah dalam hati kami kerendahan hati untuk mau mendengarkan dan melihat sesama sebagai teman, sahabat, seperjalanan untuk membangun kerajaan-Mu. Bukalah hati kami, sehingga kami memahami rahasia kerajaan-Mu dalam diri kami masing-masing, dalam kebersamaan kami di masyarakat, di gereja, maupun di dalam organisasi di mana kami hidup bersama.
Semua kiranya dengan begitu kami saling menguatkan dan bukan saling menjatuhkan atau saling mematikan. Inilah doa yang kami atur ke hadiratmu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam segala tindak tanduk kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Marcel Manggau. Semoga Pastor sama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.